Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syifa Kalista dengan NIM 24053045. Saya akan menyampaikan materi tentang kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan. Yang pertama yaitu pengertian. Kebijakan perencanaan pembangunan adalah keputusan atau arah umum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman atau landasan dalam menyusun program, kegiatan, dan proyek pembangunan di berbagai sektor. Contohnya, kebijakan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dapat menjadi dasar program peningkatan produksi pertanian. Yang kedua, yaitu strategi perencanaan pembangunan adalah rangkaian langkah sistematis, terpadu, dan terencana yang digunakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Strategi perencanaan pembangunan ini meliputi metode pendekatan dan prioritas dalam pembangunan program dalam proses pelaksanaan pembangunan. Contohnya, yaitu strategi pembangunan infrastruktur dengan pendekatan pembangunan kawasan berbasis potensi wilayah. Selanjutnya, yaitu tujuan perencanaan pembangunan. Tujuan utamanya yang pertama mengurangi kesenjangan sosial. Maksudnya di sini yaitu mengupayakan distribusi hasil pembangunan secara adil baik antar individu maupun antar daerah. Contoh implementasinya seperti program pengentasan kemiskinan seperti PKH atau program Keluarga Harapan, pembangunan infrastruktur dasar, dan subsidi pendidikan dan kesehatan bagi kelompok yang tidak mampu. Selanjutnya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Maksudnya yaitu mendorong produktivitas nasional, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Contoh implementasinya yaitu pembangunan kawasan industri dan ekonomi khusus, dukungan bagi UMKM dan digitalisasi ekonomi, serta reformasi birokrasi untuk kemudahan investasi. Yang selanjutnya yaitu melestarikan lingkungan. Pembangunan tidak boleh merusak lingkungan dan harus memperhatikan prinsip berkelanjutan, mengelola sumber daya alam secara bijak demi generasi yang akan mendatang. Contoh implementasinya, penerapan kebijakan pembangunan rendah karbon, rehabilitasi hutan dan konservasi ekosistem, serta pengembangan energi baru dan terbarukan. Selanjutnya, meningkatkan kualitas hidup. Meningkatkan kualitas hidup bisa dilakukan dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan layanan dasar, menumbuhkan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan manusia secara utuh. Contoh implementasinya, jaminan kesehatan nasional dan Kartu Indonesia Sehat, program Indonesia Pintar, dan perluasan akses pendidikan tinggi, serta pembangunan ruang terbuka hijau dan transportasi publik ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu proses perencanaan pembangunan. Yang pertama, identifikasi masalah dan potensi. Maksudnya menggali persoalan yang dihadapi serta kekuatan atau sumber daya yang dimiliki wilayah atau masyarakat. Yang kedua, penetapan visi dan misi pembangunan, yaitu menentukan arah jangka panjang dan pendek dan nilai-nilai utama yang ingin dicapai. Yang ketiga, penentuan tujuan dan sasaran. Menetapkan hasil yang ingin dicapai secara lebih spesifik dan juga lebih terukur. Yang keempat, penyusunan kebijakan dan strategi. Menyusun pedoman umum dan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kelima, penetapan indikator dan target. Maksudnya di sini menentukan ukuran keberhasilan, output atau outcome, dan target kuantitatif. Yang keenam, pelaksanaan program. Implementasi kebijakan dan strategi melalui program atau proyek nyata. Yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi untuk menilai kemajuan, efektivitas, dan dampak untuk perbaikan yang berkelanjutan.
Selanjutnya, adapun pihak-pihak yang terlibat, yaitu pemerintah pusat dan daerah. Eee, Keterlibatannya adalah untuk menyusun, mengarahkan, dan mengimplementasikan kebijakan serta program pembangunan. Selanjutnya, masyarakat sipil dan LSM menyuarakan aspirasi masyarakat, mengawal transparansi, dan memastikan keadilan sosial. Dunia usaha berperan dalam investasi, penciptaan lapangan kerja, dan juga inovasi. Akademisi dan peneliti memberikan data, analisis ilmiah, dan solusi berbasis penelitian. Selanjutnya yaitu evaluasi dan monitoring. Evaluasi adalah proses penilaian secara sistematis dan objektif terhadap hasil program setelah selesai dilaksanakan. Nah, tujuannya untuk mengukur capaian hasil dan dampak, mengetahui hambatan, tantangan, dan keberhasilan, dan memberikan rekomendasi untuk kebijakan dan perencanaan selanjutnya. Ciri-cirinya yaitu dilakukan setelah program selesai, fokus pada hasil akhir atau output, dan bersifat formatif. Contoh aktivitasnya, menilai apakah program pengentasan kemiskinan berhasil menurunkan angka kemiskinan. Adapun monitoring adalah proses pengawasan secara berkelanjutan selama program atau proses yang sedang berlangsung. Tujuannya adalah untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, mengidentifikasi masalah secara dini agar bisa diperbaiki lebih awal. Ciri-cirinya dilakukan secara berkala, harian, mingguan, atau bulanan, fokus pada proses dan pelaksanaan, dan menggunakan data real-time atau terkini. Contoh aktivitasnya, mengecek progres fisik pembangunan jalan setiap minggu, menilai kehadiran peserta dalam program pelatihan. Monitoring dilakukan selama program berjalan, sedangkan evaluasi dilakukan setelah program berakhir. Tujuannya untuk mengukur capaian hasil, mengetahui hambatan dan tantangan, serta memberikan rekomendasi untuk kebijakan selanjutnya. Selanjutnya yaitu pengaruh sosial, ekonomi, dan politik. Faktor sosial untuk unsur utamanya adalah demografi, pendidikan, kesehatan, budaya, dan nilai lokal. Pengaruh terhadap pembangunan, wilayah dengan populasi muda dan produktif memiliki potensi tenaga kerja. Akan tetapi, kita perlu memperhatikan pendidikan dan lapangan kerja yang memadai. Nilai-nilai budaya dapat mendukung atau menghambat penerimaan terhadap program pembangunan tertentu. Contohnya, pembangunan infrastruktur pendidikan harus mempertimbangkan tingkat buta huruf dan persebaran penduduk. Faktor sosial seperti demografi dan budaya sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah pembangunan. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Unsur utamanya adalah anggaran pemerintah, ketersediaan dan distribusi sumber daya, serta kondisi ekonomi makro. Pengaruhnya terhadap pembangunan yaitu ketersediaan anggaran menentukan kapasitas pelaksanaan proyek, distribusi sumber daya menentukan daerah mana yang lebih cepat berkembang, dan stabilitas ekonomi memberi keyakinan bagi investor dalam pelaku usaha. Contohnya yaitu krisis ekonomi nasional bisa menunda pembangunan infrastruktur besar karena pemotongan anggaran. Faktor ekonomi menyangkut anggaran, distribusi sumber daya, dan juga kestabilan ekonomi. Sementara faktor politik berkaitan dengan kepemimpinan, kebijakan pemerintah, dan partisipasi politik. Semua faktor harus dipertimbangkan dalam strategi pembangunan. Dalam faktor politik, unsur utamanya adalah kepemimpinan politik, kebijakan pemerintah, stabilitas, dan partisipasi politik. Contohnya, perubahan kepala daerah bisa berdampak pada revisi rencana pembangunan daerah sebelumnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.